Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Rahmi dari kelas Paripurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal rukun iman. Apa sih itu rukun iman? Rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Kata rukun sendiri memiliki arti dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Nah, sedangkan iman bermakna yakin atau percaya. Umat Islam wajib memahami dan mengamalkan tiap rukun iman di kehidupan sehari-hari. Iman diyakini di dalam hati, dan iman diucapkan dengan lisan, iman diamalkan dengan perbuatan. Orang Islam harus punya iman. Orang beriman disebut mukmin. Rukun iman ada 6. Apa saja sih rukun iman itu? Di sini saya akan menyebutkan apa sih rukun iman itu dan contohnya. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah dan contohnya. Iman kepada Allah yaitu percaya sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam, Maha Kuasa, Penyayang dan segala hal lainnya. Untuk itu, kita wajib beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Contoh beriman kepada Allah. Yang pertama, mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, mengucapkan syahadat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berzikir atau mengagungkan asma Allah SWT. Yang kelima, yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya ilahi. Malaikat memang tidak terlihat, tapi muslim harus percaya adanya malaikat. Contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dari segala bencana. Yang kedua, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, selalu mencari dan meminta hidayah serta bersyukur. Yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Beriman bermakna meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu atau petunjuk melalui malaikat jibril kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup lebih hikmahnya. Jumlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berturun berjumlah 4 kitab. Keempat kitab itu adalah Al-Quran, diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa. Kitab Taurat diturunkan untuk Nabi Musa, dan kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud. Contoh perilaku beriman kepada kitab Allah SWT. Yang pertama, membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi kitab Allah SWT. Yang kedua, bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Yang ketiga, perilaku jujur dan adil dalam segala hal. Yang keempat, ada iman kepada Rasul Allah. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu banyak untuk dirinya sendiri, dan sementara Rasul artinya utusan.
Rasul Allah adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas utama para rasul adalah menyampaikan dan mengajarkan agama Allah kepada manusia serta memberikan petunjuk agar tidak tersesat. Seperti contoh, yang pertama, berkata baik dan benar kepada siapa saja. Apabila kita bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Yang kedua, rutin membaca kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengingkari janji. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, yaitu kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Namun kapan terjadinya adalah rahasia Allah. Semua manusia tak ada satupun yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun tak tahu kapan akan terjadinya kiamat. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro sendiri artinya adalah kejadian hancurnya alam semesta dalam skala kecil, contohnya seperti banjir, tsunami, gempa bumi. Kiamat kubro, kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya, yang ditandai dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan terbenamnya matahari dari barat. Nah, contoh perilaku beriman kepada hari akhir seperti mempelajari dan menanamkan tauhid di dalam diri, menjaga sholat lima waktu, membaca, memaknai dan mempelajari isi Al-Quran. Yang keenam, terakhir, ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Maka dari itu, segala sesuatu yang terjadi harus diterima dengan lapang dada oleh semua makhluk, karena nasib baik dan kurang baik telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan qadar adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azal. Seperti contohnya perilaku iman pada qada dan qadar. Yang pertama, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kedua, Allah tidak menyalahi hukum, sehingga manusia terus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Yang ketiga, bersyukur apabila memperoleh rezeki, apapun bentuknya, dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Allah menetapkan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah juga memberikan takdir kepada makhluknya. Manusia itu tidak bisa menentukan segala sesuatunya, dan manusia itu hanya bisa merencanakan dengan segala usahanya, dan manusia hanya bisa menerima dengan hati yang ikhlas ketika apa yang direncanakannya tidak sesuai dengan usahanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.